Enak apa? Serangkap Pak? Serangkap? Pak, dirangkap di situ tuh. Dirangkap. Betul ini, serangkap. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Iya, maaf sekali ya hari ini. Semoga dengan berjalannya waktu tidak terasa nanti saya mohon dengan sangat menyita waktunya 1 jam lebih. Nanti duduknya ini betah Pak Bu ya, karena di sini tujuannya hanya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif yang saya sudah ikuti di Guru Penggerak. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul meskipun masih ada kendala karena kita di jam sekolah ya. Di sini saya ingin memaparkan apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya pelajari di budaya positif. Budaya positif di sini ada konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga itu ada motivasi perilaku manusia.
Yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Pernah mendengarkah Ibu di ketujuh ini dalam pendidikan kita? Apa masih asing? Masih asing itu segitiga restitusi dengan posisi kontrol restitusi. Ya, masih asing ya, karena di sini baru sekali kami dalam pembelajaran guru penggerak itu budaya positif itu ada 7 konsep kunci. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan diferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah salah satu bentuk disiplin positif yang harus dikembangkan di sekolah, sehingga mampu mewujudkan generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Karena kita sekarang sudah masuk kurikulum merdeka, jadi kita harus menciptakan siswa yang menjadi profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir itu mandiri. Jadi sangat penting sekali ya Bapak Ibu, belajar Pancasila. Yang terdengar di telinga kita nih, Pancasila itu apa sih? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di sini diambil yang pertama itu kita harus meyakinkan kepada siswa, harus menerapkan kepada siswa bahwa profil Pancasila itu sangat penting. Itu ada 6 poin dan kita harus menerapkan terutama di sekolah-sekolah kita, ya, pertama sekolah kita sendiri, karena banyak sekali kendala-kendala yang masih mungkin kita hadapi. Nah, perubahan paradigma belajar ini salah satunya itu mengangkat profil pelajar Pancasila, di mana siswa itu kita menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu merupakan penuntunan. Sebagai guru kita menuntun murid untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tidak lagi yang namanya kata murid itu kita mengenal guru adalah gugu dan ditiru. Oke, kita lihat di situ. Tapi tujuan dari guru itu sendiri ialah menerapkan bagaimana murid itu mengenal potensinya sendiri, mampu mengenal, oh aku ini bisanya begini. Ketika murid mempunyai kelemahan, jadi jangan jadikan kelemahan itu sebagai sesuatu atau momok yang membuat diri dia menjadi tidak menghargai diri dia sendiri, begitu. Jadi tugas guru dari sisi yang negatif itu kita harus jadikan yang positif, bukan malah kita menjatuhkan harga dirinya. Karena murid itu mampu memahami potensinya masing-masing, asal kita mampu menebalkan atau memunculkan potensi itu sendiri dengan cara yang berbagai cara, misal dengan model pembelajaran atau strategi-strategi pembelajaran seperti itu. Di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dan dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Kita di sini sering sekali ya dari zaman dahulu sampai sekarang, guru itu adalah penghukum, guru adalah pemantau,
guru adalah pemimpin. Tapi kalau sekarang itu udah nggak nyaman lagi Bapak Ibu, ya. Kita di sini nanti ada posisi kontrol guru. Nanti kita belajar di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk belajar sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita selalu mengilusikan diri kita bahwa kita mampu mengontrol murid. Tapi kenyataannya belum tentu siswa itu menerima apa yang diperintahkan. Kadang teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Jadi apapun yang dilakukan murid itu pasti ada tujuan, termasuk ketika dia melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya, termasuk kita. Ya, kita melakukan kesalahan pasti ada tujuan. Tujuannya seperti ini. Nah, kira-kira kita mikir, ya, apakah bermanfaat untuk kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, atau memaksa diri kita untuk mengikuti sesuatu yang belum tentu itu menjadi tujuan dari kita untuk meningkatkan pribadi. Nah, yang kedua itu ilusi bahwa setiap penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Di sini penekanannya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid. Ya, jadi sesuatu usaha perilaku yang menurut dia itu tidak dia sukai, tapi dia dalam posisi dikendalikan, itu artinya kita sudah mengontrol, ya, bukan membimbing. Padahal pendidikan itu tujuannya menuntut dan membimbing. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bimbingan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, jadi murid ini kalau kita bimbing itu beda dengan murid yang kita kasih. Ini ya, contoh ini. Dia akan terus tidak mandiri. Tapi ketika dia dikasih pemantik, dikasih sesuatu yang membuat dia berpikir kritis, itu akan lebih baik untuk menjadikannya sebagai seorang yang mandiri. Begitu. Ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sering dengar merasa bersalah, ya. Kita ngajuin ke siswa, ke murid, ngomong gini, "Nak, ibu kecewa dengan kamu. Nak, salah kamu tuh seperti ini. Kamu tuh mau jadi apa sih?" Nah, itu kan kayak kita merasa menyalahkan dia. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang negatif, murid bukan menjadi kuat, tapi menjadi lemah. Dia tidak sadar akan potensinya, dia tidak akan sadar bahwa dia memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya, dia tidak akan mengeluarkan hal-hal yang membuat dia menjadi berharga. Jadi ketika guru melakukan penguatan dengan konsep orang merasa bersalah, itu artinya siswa akan merasa harga dirinya rendah. Yang berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini kita yang selalu diterapkan pada sampai sekarang, termasuk saya sebagai orang tua, ya. Kita sebagai orang tua biasanya memaksakan kehendak. Nah, kamu tuh harus gini. Nah, harus nggak boleh gini. Nggak, turuti ibu nih, nah. Nah, biasanya ya. Jadi banyak
apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada suatu saat pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, ya, efektifnya untuk jangka pendek. Kenapa? Kita saat memerintah siswa akan dituruti, akan diikuti, tapi efektivitasnya tidak dalam jangka waktu yang panjang, karena akan membentuk hubungan permusuhan yang membentuk siswa itu tidak percaya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, prinsip center learning shift pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Teori kontrol ini mengajarkan bahwa ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ya, dunia ini luas lubuk, Pak. Ya, dunia ini bukan hanya seonggok-onggok di sini aja. Kita ada yang namanya digitalisasi ini sangat luas. Sangat besar kemungkinan kita bisa memanfaatkan semua itu. Salah satunya akses internet, ya. Jadi kita bisa berpikir, oh sesuai gak ya saya dengan lingkungan saya? Oh sesuai gak sih saya dengan lingkungan saya untuk membuat diri saya nyaman dalam bekerja, gitu ya. Terus pemahaman kita tentang paradigma, kita mau jadi seperti apa sih? Begitu. Ya, aspek-aspek yang sesuai dengan realitas saja. Seperti pemahaman tentang sesama rekan sejawat, gitu ya. Karena tidak ada tempat yang tidak nyaman kecuali kita membuat diri kita nyaman sendiri di tempat itu, gitu ya. Di sini ada tabel stimulus respon lawan dari teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Ini stimulus responnya tentang dunia, ya. Ini stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Realitasnya kebutuhan kita itu sama sebenarnya, ya. Stimulusnya itu sama. Kita punya kebutuhan yang sama. Kita kebutuhannya sama-sama ingin makan, minum, pakaian, gitu ya, kebutuhan kita. Dan realitasnya kebutuhan kita ternyata berbeda. Kenapa berbeda? Aku mau pakainya baju hari ini warna pink. Si A belum tentu, ya. Kadang dia mau warna hitam, warna hijau. Nah, itu yang sesuai dengan teori kontrolnya. Yang kedua, ada semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya pada diri pribadi itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrolnya, untuk diri kita berpikir, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi teori kontrol tentang dunia itu
versus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi teori kontrol tentang dunianya, model berpikir menang. Ya. Nah, yang kedua itu tentang disiplin positif. Apa sih Bu? Positif? Positif itu pasti yang bagus ya. Baik. Kalau disiplin, apa disiplin yang sering kita dengar di telinga nih? Oh, disiplin itu gini ya. Apa? Kreatif. Kreatif. Apa lagi, Pak? Apa sih disiplin itu, Pak? Disiplin tuh kayak kita dengar sesuatu yang harus kita ikuti gitu ya. Nah, dalam budaya kita makna di kata disiplin itu dimaknai ya kelewatan. Nah, disiplin di sini makna menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita disiplin berarti kita patuh gitu ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Kita dengan soalnya harus disiplin, nah, seolah-olah ini kayaknya diperintah gitu kan, peraturan. Beda dengan disiplin positif. Tapi sedangkan disiplin saja yang sering kita ikuti itu kayak kita mengatur diri kita. Padahal kita orangnya nggak pernah bisa diatur, ya. Yang perlu diubah ini kesadaran sebenarnya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan 5 2013 halaman 470 yang mengatakan bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk disiplin, alhasil kita harus mengikuti aturan yang sudah ada. Pemerintah sudah buat, misalnya di satu sekolah kita datang harus tepat waktu, ya. Tapi termasuk saya sendiri masih belum bisa mendisiplinkan diri saya sendiri, ya, masih belajar, masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, kita harus belajar dari murid kita. Datang saja, maksud saja jam 7:30, sedangkan mereka sudah datang jam 7, ya kan? Udah datang jam 6, udah gerbang ya. Jadi kayak kita kena pukulan yang keras sekali ya Bu ya, bahwa ya kayak udah tebal sekali nih. Jadi kalau yang perlu kita benahi bukan aturannya, tapi kesadaran diri kita sendiri. Oh iya, masih jauh mau sadarnya Mbak. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi ketika kita tidak bisa membentuk disiplin diri, kesadaran diri kita untuk disiplin, artinya nanti ada orang lain atau pihak yang di atas kita untuk mendisiplinkan kita. Ya. Udah dari atas masih saja ya. Sama-sama berubah ya Bu ya, termasuk saya. Ya, disiplin positif yang berikut adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan anak. Disiplin
efektif, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman. Sepakat ya, kita nggak ada lagi yang namanya mencubit, nggak ada lagi yang namanya memukul ya. Iya, saya juga belajar kok Bu, masih dulu zaman dulu ya masih. Tapi kalau sekarang no, nggak ada lagi yang namanya mencubit. Nah itu yang hilang itu jangan Pak, kalau bisa ditahan gitu ya, direm gitu ya, jangan sampai blok. Bawaan emosi, kadang ada masalah di rumah. Ah itu yang mestinya harus mengesampingkan ya yang namanya pribadi, yang namanya pekerjaan. Manusia Ibu. Ah. Kalau bisa dihilangkan Pak di bertahap ya. Insya Allah Bu. Allah bisa. Iya, karena saya juga termasuk orang yang amarahnya menggemuk-gemuk. Tapi insya Allah ya, mungkin kalian nanti tertarik untuk mengikuti guru penggerak, insya Allah hatinya berubah ya. Bentar, Ibu. Semua dari Ibu lurus dari kemarin. Semoga lulus loh Pak. Amin. Bukan tidak lulus, tapi tempat untuk apa ya, pengajar praktiknya kekurangan kalau di obatnya dia. Karena guru-guru hebat di sini nih gak ketampung lagi, ya. Saking hebatnya itu tidak ada lagi yang mengajarinya. Nah, jadi dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Yang ada cuma konsekuensi dan sanksi. Kalau hukuman itu identik dengan kekerasan, identik dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya, itu termasuk hukuman. Contoh sanksi itu mana? Contoh sanksi itu. Kalau konsekuensi dan sanksi itu hampir sama, sedangkan konsekuensi itu menyangkut misal dalam pelajaran olahraga ada satu anak yang terlambat, ya. Konsekuensinya apa sih Nak? Konsekuensinya silakan push up. Ya, itu konsekuensi. Sedangkan hukuman, ya, itu tadi menghukum, mencubit, ya, berpanasan. Kalau konsekuensi lebih ke positif. Jadi kalau dia push up itu termasuk olahraga kan? Iya Pak. Pasti nggak cocok itu. Iya betul. Itu namanya konsekuensi. Jadi peralihan dari hukuman itu namanya konsekuensi. Ya Jadi mereka dulu Bu ya. nah, jadi kita memilih sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran, ya, disiplin positifnya. Dengan demikian, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Siswa dapat fokus terhadap pembelajaran untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas. Caranya dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif tersebut. Salah satunya kita bisa buat kesepakatan kelas. Ya, saya sudah menerapkan kesepakatan kelas, tapi masih bertahap. Nanti kita belajar apa itu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu artinya kita membuat kesepakatan dengan siswa, dengan murid. Nah, kita buat kesepakatan ya. Jika ada yang terlambat, nah kira-kira kalian akan bertanggung jawabnya seperti apa? Bentuk bertanggung jawab seperti apa? Kasih pilihan ke anak. Jangan kita, ya. Jangan kita yang memerintah. Nah, biar mereka sendiri yang memilih solusi. Ketika aku berbuat salah, aku harus apa ya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan aku. Jadi dia tidak merasa terintimidasi dari perbuatan kita. Karena sekali kita memukul, sekali kita melakukan kekerasan verbal atau ucapan-ucapan yang kasar kepada murid, di mindset dia, di pikiran dia, kita adalah musuh, bukan guru. Ya, di mindset dia, saya hanya mengikuti perintah, ya, bukan sebagai pribadi yang menghormati. Anak nggak hormat lagi, ya. Anak-anak itu mudah sekali menangkap stimulus, ya, mudah menangkap sekali respon apa yang kita berikan kepada dia. Jadi ketika kita membuat suatu hukuman yang membuat dia menjadi terpuruk, kita sudah dicap sebagai penjahat, ya. Kita sudah dicap sebagai seseorang yang buat dia itu nggak patut dicontoh. Saya nggak mau
yang meliputi. Yang pertama itu saling menghormati. Dalam hal ini antar pendidik harus saling menghormati satu dengan yang lain, karena pendidik merupakan model bagi anak. Selain itu pendidik juga perlu menghormati kebutuhan siswa atau anak didik. Yang kedua, mengidentifikasi motif dibalik perilaku atau tindakan anak. Akan lebih efektif bagi kita sebagai guru untuk mengubah perilaku anak bila kita mampu mengidentifikasi motifnya dengan mengubah keyakinan anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merubah perilakunya. Anak berperilaku jahat, anak berperilaku nakal itu bukan nakal, Bu. Dia hanya tidak kembali ke positif. Dia hanya melakukan yang negatifnya saja ini, ya. Nanti kita belajar di kebutuhan dasarnya. Yang ketiga itu komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, disiplin yang mengajarkan bukan bersifat permisif atau menghukum. Yang kelima, fokus pada solusi bukan hukuman. Yang keenam, memberikan dorongan bukan pujian. Dorongan menunjukkan upaya dan perbaikan, tidak hanya kesuksesan dan membangun harga diri dan pemberdayaan jangka panjang. Jadi kita nih kalau memberi dorongan bukan pujian. Kalau dorongan, misal anak balik ke depan atau anak melakukan contoh yang baik, misalnya jawabannya, nah siapa yang bisa angkat tangan? Sudah angkat tangan, kita bukan berikan pujian tapi dorongan. Dorongannya seperti apa? Bagus. Terus kita stimuluskan dengan tepuk tangan dari satu kelas, itu sudah termasuk dorongan. Berarti dia mempercayai diri dia untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Jadi peningkatan pembelajaran itu melalui memberikan dorongan, bukan pujian. Kalau pujian itu nanti seolah-olah anak itu hanya aku saja yang minta. Nah, begitu ya. Apresiasi, bukan? Ya. Yang berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Dan selanjutnya dari Diana Dawson di 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu artinya nilai-nilai yang sudah kita sepakati, ya, nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Seperti kita mengajukan nilai-nilai kebajikan di komunitas praktisi kita. Misalnya kita sudah buat komunitas nih dalam sekolah, guru dengan rekan plus kepala sekolah itu membuat satu nilai-nilai kebajikan yang akhirnya kita ambil sebagai nilai-nilai positif yang mesti diterapkan kepada murid, ya. Penerapannya bertahap juga, satu-satu dulu, ya. Kita nggak bisa semuanya. Enggak, kita tidak menuntut anak, tapi kita menuntun, ya. Beda dengan menuntun. Kalau kita menuntut itu artinya kita memaksakan kehendak. Tapi kalau kita menuntun, apa yang sudah dia capai, oke, berarti batas itu saja. Tapi apa yang sudah dia dapat, alhamdulillah, itu yang sudah dia dapat hari ini. Besok mungkin bisa. Ya, kita berikan dorongan-dorongan yang membuat motivasi diri dia bangkit saja. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Di sini saya ambil 3 yang dari profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan ada banyak: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari Ibu Primary Years Program atau PYP, sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga itu 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage
Foundation IHIHF. Itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang terakhir, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini yang saya ambil dari 3 institut yang mungkin jadi acuan kita ya bersama-sama menciptakan nilai-nilai positif bagi sekolah kita. Karena zaman sekarang kita dituntut sama pemerintah bukan meningkatkan nilai belajar. No, kita nggak dituntut seperti itu sama pemerintah sekarang. Kita yang dituntut sama pemerintah, kita sekarang belajar tentang ketertinggalan kita karena COVID, Pak ya. Karena kita dituntut untuk berakhlakkah anak, sudah berakhlakkah anak gitu, sudah berkarakterkah anak, itu yang kita dituntut sama pemerintah ya. Jadi tujuan kita mendidik anak bukan karena dia mendapat nilai 100, tapi kita menuntut anak, sudah pahamkah dia tentang potensi yang dia miliki, sudah pahamkah dia tentang karakter yang sudah dia dapat, yang sudah dia miliki. Tinggal kita menebalkan saja dengan hal-hal yang menyenangkan untuk dia, Pak ya. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ternyata ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Artinya, orang yang termotivasi perilaku ini itu biasanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada fisik mereka, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Nanti kita pilih sendiri, kita termasuk manusia yang termotivasi yang mana. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang termotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat setelah saya lakukan ini? Berpikirnya seperti itu. Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu biasanya tujuannya. Yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan pada dunia yang berkualitas merdeka. Yang mereka lakukan itu biasanya untuk mendapatkan hadiah, penghargaan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Apakah saya setelah melakukan ini? Akan menjadi pribadi yang seperti apakah saya setelah ini? Gitu ya. Mereka melakukan biasanya karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai itu. Mereka melakukan biasanya meyakini, oh saya pasti bisa melakukan ini, saya pasti bisa belajar untuk melakukan hal ini. Ya, jadi motivasi ini biasanya untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang bisa oleh orang lakukan, kenapa saya tidak, gitu ya. Jadi motivasi ini biasanya bersifat internal dari dalam diri kita sendiri, bukan eksternal ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu, Ibu, Bapak, ada 5, ya. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama, apa? Bertahan hidup. Yang kedua, itu kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada kebebasan. Ya, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, misal kebutuhan bertahan hidup di jam istirahat, dulu dia lapar, ya, tapi nggak ada makanan. Jadi kebutuhan apa yang kita terapkan? Apa? Bertahan hidup dong, ya. Karena kita harus bertahan dari rasa lapar kita. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa memindsetkan diri kita sedang menerapkan kebutuhan dasar yang mana sebetulnya dalam keadaan tertentu. Nah, ini kebutuhan dasar hidup untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Pasti dong disayang ya sama istri, sama suami, ya kan? Dicintai sama anak-anak. Nah, ini termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Ini penguasaan itu artinya kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan yang sudah dia miliki. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat itu ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan itu artinya saya bebas memilih, ya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Ketika anak sudah memiliki kebutuhan kebebasan, kita harus memahami keadaannya, ya, bukan malah menghentikan apa yang sudah dia lakukan. Yang terakhir itu kesenangan atau kebutuhan untuk rasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Senang tertawa kan, ya, Bapak Ibu. Kalau udah senang ketawa lah susah kita, ya. Yang berikutnya posisi kontrol restitusi, ya. Posisi kontrol restitusi itu artinya kita memiliki posisi kontrol sebagai guru. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, kita ini guru sebagai penghukum. Yang kedua, itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, itu sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Yang terakhir adalah manajer, ya. Ketika motivasi eksternal yang kita pakai di kedua ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah, artinya kita sedang menuju identitas gagal. Ya, kita melakukan penerapan identitas gagal. Banyak sekali perilaku kontrol yang negatif kita terapkan di posisi penghukum dan posisi orang merasa bersalah. Ya, di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita sebagai penghukum. Ini contohnya. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ketika guru
melakukan perbuatan ini, hasilnya gimana? Anak-anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya, ketika pembuat rasa bersalah, itu hasilnya akan anak-anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Pasti sering sekali kita hadapi ya kendala-kendala anak atau masalah-masalah yang anak lakukan di sekolah. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, ini penghukum, contoh dari penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, ketika guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu guru. Di sini dia merasa bersalah. Apa yang akan dilakukannya? Hasilnya dia akan menyembunyikan sesuatu, dia akan menyangkalnya, dan yang lebih parah dia akan berbohong. Berbohong itu bukan sifatnya pendek ya Bu. Kalau kita sering melakukan ini, bohong itu akan menjadi permanen untuk dia. Ketika kita melakukan identitas berhasil atau sukses, ini dua-duanya masuk. Ada eksternal, ada internal, intrinsik ya. Perilaku kontrol yang positif itu apa saja sih? Teman dan pemantau. Nah, ini perilaku positif. Teman itu guru misalnya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, guru biasanya menghitung dan mengukur kesalahan mereka. Ya. Ketika guru berkata, lakukan untuk bapak dan ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya sudah, nanti bapak melakukan sisanya. Nah, sebagai pemantau, guru berkata, apa peraturan? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ini kalimat-kalimat yang sering kita ajukan ke anak-anak ketika kita menjadi pemantau. Ya. Dan hasilnya, ketika kita melakukan perilaku kontrol positif sebagai teman, hasilnya anak menjadi ketergantungan kepada kita. Anak sering bertanya, sering sekali nanti bertanya, Pak, beginikah Pak? Bu, beginikah Bu hasilnya? Pak, sudah benar Pak jawaban aku? Bu, sudah benar Kak jawaban aku? Nah, ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman, anak akan sangat ketergantungan terhadap gurunya. Ketika kita menjadi pemantau, ya, hasil yang akan didapat oleh anak menyesuaikan bila diawasi. Ya. Berarti ketika anak sudah kita lihat ya selesai melakukan, kita hanya bisa mengawasi. Kita awasi dia dulu, ya. Tapi ada yang berikutnya, kontrol diri. Ya, itu sebagai manajer. Ketika guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, guru berkata, apa yang kita sudah yakini, apa yang kamu yakini dalam melakukan hal tersebut? Kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi hal apa yang perlu kamu lakukan untuk menggambarkan tentang dirimu? Jadi ketika anak melakukan, ketika guru memposisikan dia sebagai manajer, ya, jadi dia memberikan kontrol diri, melakukan pilihan-pilihan kepada murid untuk mencari solusi dari perbuatannya sendiri. Kita tidak mengambil alih masalahnya, tapi kita memberikan arahan. Adakah solusi dari permasalahan yang kamu perbuat? Karena begitu ya. Jadi ketika kita jadi posisi manajer, itu hasilnya itu mampu menguatkan watak dan karakter anak sendiri. Ya. Jadi kira-kira ini menurut Bapak Ibu, ya, kita bagusnya di posisi mana sih? Kita posisi nih, posisi kontrol kita, restitusi kita sebagai guru itu sebaiknya sebagai apa gitu dalam pembelajaran kita. Sebagai teman. Ada lagi yang lain? Manajer. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, sebaiknya dan sebagusnya
kita ya salah. Jadi kita harus menjadi guru yang manajer, ya. Dari kelima, sebaiknya kita menggunakan ini. Kalau dua ini kita nggak bisa hindari, kadang amarah itu menggebu-gebu, tapi jangan sampai ya kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, bahkan memukul atau mencubit, ya. Usahakan. Karena posisi kontrol yang bagus untuk guru itu adalah manajer, ya. Kenapa kita mengajukan manajer? Ketika kita menjadi teman, anak akan menjadi ketergantungan. Dia nggak bisa mandiri, dia nggak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Jadi ketika kita melakukan kontrol sebagai manajer, anak akan merubah diri dia menjadi mandiri. Saya bisa Pak menyelesaikannya, saya akan bertanggung jawab Pak apa yang sudah saya lakukan. Nah, jadi di situ penerapannya adalah penguatan karakter, penguatan watak. Jadi kita membuat anak untuk mandiri, bertanggung jawab, ya, dan mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu ya. Nah, ketika murid di posisi penghukum, ya, di posisi penghukum ini ada, saya tidak peduli. Kalau di posisi saya merasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya Pak ya, maafkan saya Bu. Dampaknya pada anak, pada murid mengulangi kesalahannya berulang kali. Kita sebagai penghukum, perilakunya akan menjadi sangat agresif, ya, semakin jadi, ya, semakin tidak bisa dikontrol lagi, ya. Yang ketika kita sudah melakukan pembuat rasa bersalah pada murid, dampaknya pada murid rasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, ya. Kalau kita diposisikan anak sebagai ini, kualitas kaitannya yang berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sebagai guru, anak akan membuat diri kita menjadi guru yang penjahat, guru yang mengecewakan, guru yang saya tidak percaya lagi dengan bapak itu, saya tidak percaya lagi dengan ibu itu. Nah, itu yang ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Sedangkan di posisi pembuat rasa bersalah, kualitas yang akan dirasakan anak, murid akan meletakkan gurunya di dunia yang berkualitas, ya. Yang berikutnya itu sebagai teman, jawaban anak, saya pikir bapak dan ibu itu adalah teman saya. Nah, dampaknya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan apa yang dia inginkan. Kaitannya dengan dunia luar yang berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia yang berkualitas. Ketika kita memposisikan kita sebagai teman, boleh, tapi jangan sampai anak menjadi ketergantungan terhadap diri kita, ya. Karena anak kita yang kita didik itu nggak selamanya sama kita, ya. Anak itu nggak mungkin hanya di tempat di kelas itu lah, ya, pasti akan berkembang. Ketika kita memposisikan kita sebagai apa tadinya manajer, manajer itu ada pemantau. Nah, pemantaunya murid berkata, saya akan dapat berapa bintang Bu kalau saya melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa ya Bu ya? Apakah dapat nilai 100, apakah dapat bintang, apakah dapat poin. Nah, dampak yang terdapat pada anak yang akan ditimbulkan, yang akan didapat oleh anak, menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri.
mendapatkan hukuman. Jadi anak itu kurang lebihnya akan merasa, oh ketika saya bisa melakukan hal tersebut, saya akan dapat hadiah kalau benar. Tapi ketika saya salah, berarti saya dapat hukuman atau konsekuensi. Nah, di situ kaitannya dengan kualitas dunia yang berkualitas adalah murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Ya. Jadi kita merasa anak itu meletakkan diri kita sebagai pengatur atau sebagai pembuat peraturan. Ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia berhasil, dia mendapatkan hadiah. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah gurunya, dia akan mendapatkan hukuman. Yang terakhir itu sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu ya. Kalimat yang mungkin muncul selanjutnya, saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara ini. Ya. Dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ya. Murid nanti mampu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kita menciptakan anak ketika kita sudah menerapkan sebagai manajer. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari murid kita, Bu ya. Supaya pertama, anak jadi tanggung jawab, anak bisa menghargai dirinya sendiri, anak bisa menghormati dirinya sendiri, ya. Anak bisa mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan benar atau tidaknya, ya. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita mendidik murid menjadi murid yang berkualitas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih Bu ya maksudnya ya? Apa ya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Biasanya sering kita dengar peraturan kelas ya. Nah, di sini mencoba memperbaiki, bukan menghapus, tapi memberikan hal-hal yang positif yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Mengapa ya? Bisa saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian itu biasanya berkendara di kota nih, di kota. Wajib nggak pakai helm? Wajib. Kenapa wajibnya? Tujuannya apa tuh? Tidak kena tilang. Iya, keamanan, keselamatan diri. Nah, salah satu contoh itu, ya, itu berarti kita sudah meyakini. Ketika kita pakai helm, ternyata kita selamat. Selamatnya dari apa? Dari tilang. Ya, selamat dari apa? Dari kecelakaan. Ya, itu artinya salah satu keyakinan kelas yang kita buat sadar, bahwa pakai helm itu bukan sekedar peraturan, tapi keyakinan kita. Kalau pakai helm artinya kita selamat dari banyak hal, termasuk kena tilang, termasuk kena kecelakaan, ya. Nah, di situ arti dari keyakinan kelas. Kita meyakini sesuatu itu adalah bermanfaat untuk kita. Nah, di sini ada beberapa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, artinya dia dibuat lebih menyampingkan peraturan. Misalnya kalau peraturan yang biasa kita dengar, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimatnya agak ke peraturan. Tapi sedangkan keyakinan kelas itu kita bisa menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu lebih keyakinan kelas. Berarti membuang sampah pada tempatnya berarti manfaatnya lingkungan menjadi bersih.
Jadi kalau ke peraturan itu lebih ke kata-kata kalimatnya jangan membuang sampah sembarangan, ya, jangan lari di koridor, atau jangan memakai sepatu berwarna selain warna hitam, ya, atau dilarang membuat keributan saat ujian. Nah itu lebih identik ke peraturan. Sedangkan ke keyakinan kita memilih kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang membuat anak itu tidak merasa diatur dari peraturan itu. Jadi kita membuat kalimat yang membuat anak jadi lebih menyadarkan diri saya ketika saya membuang sampah, artinya saya sudah menjadi seseorang yang berperan aktif untuk membersihkan lingkungan sekolah saya. Nah, begitu. Jadi kita tujuan membuat keyakinan itu artinya kita meyakinkan murid bahwa kesadaran apa yang sudah dia lakukan itu memiliki tujuan yang baik. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan-pertanyaan umum, ya, pertanyaan-pertanyaan yang pernyataan-pernyataan yang membuat dia termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti saya bilang, ketika ada kata jangan itu berarti negatif, ya, tapi harus diganti positif, ya. Dilarang misalnya menginjak rumput, lebih ke positifnya, ya. Tapi kalimat positifnya apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan? Ya, silakan lewat di sana kan biasanya ada panah, ya. Nah, kalau dikatakan dilarang buang sampah di sini, yang buang sampah di sini adalah anak ini. Biasanya seperti itu, ya. Itu kan udah kasar peraturan itu. Nah, kita ganti kalimatnya kalimat yang positif. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh, misal saling menghormati, ya. Biasanya kalimat negatifnya dilarang bertengkar. Gak mungkin dong anak gak bertengkar, ya. Tapi ketika kita ganti kalimatnya saling menghormati, jadi anak itu belajar tentang kesadaran diri itu saling menghormati, entah itu sesama teman, entah itu dengan guru atau orang tua. Jadi sifatnya universal. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Kalau di lingkungan kita di sekolah SD bisa kita terapkan, dilarang untuk merokok di sekolah. Nah, itu nyambung nggak kira-kira? Nyambung, ya. Jadi penerapannya itu harus sesuai dengan lingkungan. Kesepakatan kita membuat keyakinan kelas itu harus kesepakatan sesama teman sejawat atau dukungan dari kepala sekolah. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita bisa memanggil komite, bisa memanggil wali, siswa untuk melakukan keyakinan kelas. Karena satu kesatuan kita ini, Bapak Ibu, kita jangan semua beban dan pikul itu kita yang menampung, ya. Kemajuan sekolah itu semua elemen sekolah itu harus maju sama-sama, nggak bisa anak dititipkan ke guru. Ini salahnya mindset orang tua nih gini. Anak dititipkan sekolah, pokoknya anak aku pinter, anak aku naik kelas, anak aku bisa wacok, anak aku selamat. Kan berarti beban pikulnya tuh berat di kita, ya Bu, ya, Pak, ya. Berarti kita tanggung jawab ada di semua guru. No, nggak bisa gitu, ya. Kenapa anak dititipkan? Ya, kita memang bertanggung jawab. Tapi terlepas dari tanggung jawab, elemen yang lain harus membantu dong. Dukungan yang lain harus dibantu dong, terutama dari kepala sekolah, ya. Kita nggak bisa menjadi sekolah yang maju ketika kepala sekolah hanya diam di tempat, ya. Kita harus bisa mengeluarkan pendapat,
ya. Ada lagi dari warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Bukan murid saja. Ada komite, ada guru, ada wali siswa, atau pemangku kepentingan masyarakat sekitar. Boleh digerakkan, ya. Kita bentuk saja misalnya komunitas praktisi ya. Bentuk, kita buat keyakinan kelas, kita buat sosialisasi apa sih keyakinan kelas kepada wali siswa atau kepada komite, ya, bahwa penting sekali untuk menerapkan keyakinan kelas karena manfaatnya, efeknya jangka panjang Bapak Ibu, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek ya tidak saja anak-anak siapa terserah itu, ya itu jangka pendeknya. Tapi kita berharap dengan pengajaran seperti ini, keyakinan kelas, kita bisa membuat anak lebih berkarakter, lebih menyadari potensinya. Ya nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, kita buatnya di sekolah saja. Nggak usah lah kita yang aneh-aneh, yang sederhana saja yang kita buat. Ya kita buat kesepakatan dengan wali murid. Jangan lagi ada laporan si A hilang ini, si B sepatunya hilang ini. Ya kita buatlah kesepakatan sama wali siswa juga. Ada kan pertemuan ya, biar kita sama-sama, Pak, Bu, kita bisa buat kesepakatan. Kita sosialisasikan keyakinan kelas, ya, agar penerapan sekolah yang berkualitas itu dapat terwujud. Kita nggak bisa ngomong aja di lisan tuh, di mulut tuh enak sekali kalau kita ngomong. Kita membangkitkan, meningkatkan sekolah dengan sebaik-baiknya. Bisa semua orang seperti itu, ya. Tapi yang jadi polemik apa? Usahanya, ya. Usahanya sudah sampai kemana? Peningkatannya sudah seperti apa? Ya. Jadi kita ketika mendengar visi sekolah SDN 14 Rambang 2, saya rasa visinya saja mungkin nggak hafal ya, termasuk saya sudah juga nggak tahu visinya ya. Jadi apa yang mesti saya bangkitkan ini, ya. Jadi kita harus mulai dari visi dan misi kita dulu. Visinya apa, indikator keberhasilannya itu nanti seperti apa, itu yang mesti kita harus tahu. Jadi bisa kita sosialisasikan nanti sama wali-wali siswa, ya. Interaksi kita bersama wali siswa itu sangat penting biar tidak ada kesalahpahaman dalam mendidik anak, ya. Karena murid itu adalah salah satu potensi peningkatannya sekolah itu semakin maju gitu, ya. Yang berikutnya, semua warga udah. Yang terakhir berarti bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekolah-sekolah swasta itu maju tuh, ya Bapak Ibu, ya sering sekali melibatkan warga sekolah yang lain, bukan hanya satu warga itu saja. Banyak kontribusi dari luar, ya. Jadi banyak sekali pendapat yang bisa menjadikan mereka termotivasi untuk melakukan itu. Jadi ini mestinya ditinjau lagi ketika keyakinan ini sudah terterap. Keyakinan apa lagi ya yang bisa kita terapkan, atau kemajuan ada peningkatan lagi yang bisa kita jalankan, ya. Terus kita evaluasi lagi dari waktu ke waktu. Adakah yang salah dari keyakinan kelas yang kita buat? Itu ya. Nah, yang terakhir ini ada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu artinya proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi, murid akan memiliki disiplin positif dan bisa memulihkan dirinya ketika melakukan kesalahan. Di sini ada segitiga restitusi, ya. Segitiganya, yang pertama menstabilitaskan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan,
Ini ada segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa terapkan segitiga restitusi, ya. Tapi kasusnya itu biasanya kurang lebih untuk satu anak maksimal itu bisa 5 anak penanganan dalam menggunakan segitiga restitusi. Ya, gak ada lagi yang namanya hukuman, gak ada lagi yang namanya kekerasan verbal atau fisik. Bisa kita gunakan segitiga restitusi. Ya, nanti saya kasih tahu cara dan trik-triknya, ya, biar kita lebih paham lagi. Oh, ternyata mau hukum itu nggak boleh ya. Ya udah, jangan dulu itu nggak boleh. Cuma hanya kita belum ada penekanan saja. Di sini bahas satu-satu ya. Menstabilkan identitas atau stabil identity artinya bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang dikatakan nakal, anak yang dikatakan tidak baik, anak yang dikatakan penjahat, no, dia bukan itu, tapi dia adalah orang yang gagal untuk menuju sukses, ya. Kalimatnya diganti, bukan anak-anak yang pembuli, anak-anak yang suka berbohong, anak-anak yang suka jahil. Itu biasanya anak-anak yang merupakan orang yang gagal untuk menuju orang yang sukses. Kalimatnya yang bisa kita pakai dalam menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu tidak apa-apa loh, ya. Tidak ada manusia yang tidak yang sempurna, ya, termasuk ibu gak sempurna. Katakan ibu saja pernah melakukan kesalahan, ibu saja pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, ya. Katakan seperti itu. Katakan juga saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Ya, mungkin kalimat berikutnya bisa kita berikan, kamu berhak merasa begitu, ya. Oh, jadi kamu bertingkah, artinya kamu ingin menjadi seorang seperti itu, ya. Gunakan kalimat yang memberikan dia untuk menstabilkan identitas dia dari permasalahan yang dia perbuat, ya. Kalimat yang terakhir yang mungkin bisa dipakai, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, ya. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, ya, atau validate the misdeed. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpihak proaktif yang mengenali tujuan dari suatu tindakan atau setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin bisa diterapkan, ya, yang asing tapi digunakan untuk guru, tapi boleh sekali untuk diterapkan, bisa tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi, ya, atau kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Berikutnya, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling berharga untuk kamu. Yang terakhir mungkin bisa dilakukan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Yang terakhir, jadi Bapak Ibu, ya, validitas tindakan yang salah itu artinya kita memberikan pemahaman kepada murid bahwa apa yang dilakukannya itu salah karena apa yang sudah kamu lakukan sudah benar karena jadi kita memvalidkan tindakannya, kita memberikan pertanyaan kepada anak, kepada murid, apa yang sudah dia tindak atau perbuat dari masalah yang dia lakukan
baguskah nak kamu berbuat ini? Atau bisa dengan kata-kata, setelah kamu melakukan ini, banyak nggak orang lain menjadi rugi? Ya, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang memberikan anak jawaban, oh perbuatan saya ini ternyata salah, oh perbuatan saya ini tidak dibenarkan, ya begitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau check the belief. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan langkah 2 sudah tercapai, maka anak akan bersiap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai yang sudah dia percaya, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya, berpindah menjadi seseorang yang berkarakter kuat, seseorang yang menjadi lebih positif lagi, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa kita terapkan untuk anak, salah satunya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya, keyakinan apa yang bisa kami percaya menganggap bahwa kita ini keluarga loh, bahwa kita ini adalah kelas, ya. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, ya, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal atau kelas yang kita impikan, ya. Kamu mau jadi orang seperti apa sih, nak? Kita sebagai guru, kita harus menanyakan keyakinan anak. Kamu jawab apa yang mesti kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ya. Tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu tinggalkan, keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan sehingga kamu melakukan hal tersebut, ya. Jadi dari segitiga restitusi banyak sekali kita belajar sebagai guru, ya, bahwa mendidik anak itu gak ribet kok, Bu, ya. Gak perlu kita marah-marah, gak perlu kita menjadi seorang guru yang killer, seorang guru yang penjahat, karena sekarang ini banyak sekali masih kita temukan, ya, termasuk mungkin lingkungan kita sendiri, bahwa hukuman masih saja kita terapkan. Dan semoga, ya, dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini dari pemaparan saya yang saya dapat, yang saya pelajari dari guru penggerak, itu bisa menjadi salah satu motivasi, ya, untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Karena saya yakin sekali guru-guru didik kita bisa bersaing, ya, bukan bersaing sih, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Karena kita yakin mampu, dan saya yakin guru-guru di sini lebih hebat. Saya bukan di sini bukan menggurui, ya, saya bukan merasa saya hebat, tidak sama sekali. Saya di sini hanya ingin berbagi, saya ingin menjadikan salah satu motivasi bagi guru-guru hebat di sini untuk menjadi pendidik yang berkualitas, ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Oke, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan pada salah satu siswa kelas 6, ya. Nah, di sini saya masukkan semua segitiga restitusinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, ya. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih. Mari kita menjadi guru yang tergerak,
bergerak dan menggerakkan komunitas kita ya. Sebelum mengakhiri paparan saya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu